Berjumpa lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya, Baharudin Farawan. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang permasalahan yang lagi viral di tanah air, khususnya yang ada di Indonesia Timur dan lebih khusus lagi di Provinsi Maluku, tentang statement dari Ade Putri yang menyatakan bahwa ikan kuah kuning nggak enak. Pada kesempatan ini selaku Ketua Umum Gerakan Poros Maritim Indonesia, saya akan mengulas tentang budaya maritim masyarakat Maluku yang mempengaruhi terbentuknya sampai pada makanan ciri khas, diantaranya ikan kuah kuning. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan saya ini, kita tonton dulu bagaimana statement penghinaan dalam tanda petik kuah kuning nggak enak. Oke, berikut videonya. Daerah di Maluku Tenggara namanya Tanimbar, di mana nyaris tidak ada orang yang pernah datang ke sana karena tuh jauh banget dan terpencil. Tanimbar daerah? Kepulauan Kei. Penduduknya cuma 500 orang, makanan yang nggak enak. Nah, pas gue lihat misalnya ibu masak apa, masak ikan kuah kuning. Hari ini sama besok masaknya dua-duanya kuah kuning, bumbunya bisa beda, rasanya bisa beda, dua-duanya nggak enak. Tapi pas ngobrol-ngobrol sama mereka, gue lebih percaya bahwa oh ini karena tidak ada yang menularkan tradisi budaya makanan. Jadi kayak nggak ada yang ngasih tahu ini bisa bikin apa, bisa bikin apa. Nggak enak tuh gimana? Sepo loh, kalau orang Jawa tuh bilangnya sepo. Asin enggak, asam enggak. Itulah video yang tadi kita simak secara bersama, yang kita garis bawahi bahwa pernyataan tersebut menyatakan bahwa ikan kuah kuning nggak enak. Ini mungkin pernyataan yang dilontarkan menurut saya itu dengan disengaja, tetapi saya tidak masuk pada wilayah itu. Saya lebih mengemukakan tentang budaya maritim masyarakat Maluku agar menjadi pemahaman kita bersama. Pertama adalah Maluku merupakan daerah wilayah kepulauan. Hampir sekitar 90% wilayahnya adalah wilayah perairan. Sehingga tak diragukan lagi bahwa posisi Maluku sangat strategis, khususnya di bidang maritim dan pengembangan sumber daya kelautan. Namun tentunya hal ini menjadi perhatian serius dan upaya besar kita untuk memakmurkan bukan hanya Maluku tapi bangsa dan negara, sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden Jokowi di awal pemerintahannya ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perlu kita ketahui semua bahwa Maluku merupakan wilayah penting bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, karena pada masa silam itu bukan hanya sekedar isapan jempol belaka pernyataan ini, tetapi ini adalah bentuk dari bagaimana Indonesia pada masa lampau dijajah. Nah, kita melihat bagaimana sejarah, dokumentasi sejarah dari perjalanan Maluku bagi perekonomian di dunia. Sebagaimana contoh, kita ketahui bahwa Provinsi Maluku ini akibat dari kekayaan rempahnya, maka harus kita tahu bahwa peta pertama yang dibuat di dunia itu adalah peta menuju Kepulauan Maluku yang dibuat oleh Al-Idrisi untuk kepentingan mencari wilayah penghasil rempah-rempah yang tidak lain adalah Maluku. Bahkan VOC yang terkenal akan kejayaan perdagangannya itu dibentuk juga untuk mengontrol perdagangan rempah yang bersumber dari Maluku. Untayan pulau-pulau Nusantara saat ini tidak lepas dari jejak pencarian rempah-rempah oleh bangsa asing yang ada di Maluku pada saat itu. Orang asing dari berbagai negara ini berusaha untuk mencari Maluku dan rempah-rempahnya, sehingga terbentuklah jalur yang terkenal dengan sebagai jalur rempah atau space routers. Nah, dengan Maluku yang memiliki bentangan kepulauan, salah satu daerah di timur Indonesia dengan memiliki banyak keunikan, mulai dari kebiasaan adat istiadat, budaya sampai karakter masyarakatnya yang begitu khas. Hampir semua orang Maluku memiliki salah satunya hobi, yaitu memasak. Memasak bagi orang Maluku bukannya sebatas tradisi dari pengaruh budaya maritim tadi, melainkan dianggap sebagai keahlian istimewa yang wajib dimiliki. Kepandaian memasak juga menjadi salah satu persyaratan untuk katakanlah lulus ujian sebagai calon istri atau dianggap menantu yang ideal. Nah, uniknya lagi calon suami atau mertua pun tak segan-segan untuk melihat skill dari memasak perempuan itu. Nah,
Belum lagi budaya maritim yang lain yang tercermin dari makanan khas Maluku, yaitu dengan adanya istilah makan patita. Makan patita biasanya dijalankan sebagai salah satu agenda hari-hari besar. Misalnya hari ulang tahun kota, hari kemerdekaan Indonesia. Makan patita sendiri biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan menu khas Maluku. Banyak menu yang diletakkan dan makanan itu dimakan bersama, taruh berapa meter dan dicicipi bersama-sama. Biasanya diletakkan di atas daun dan dengan sajian yang melibatkan banyak orang dalam makan itu. Di situ banyak menu, patatas, singkong rebus, hingga makanan-makanan ikan-ikan sampai dengan termasuk ikan kuah kuning tadi. Setiap rumah akan memasak menu tersebut dalam jumlah yang banyak. Kemudian hasil masakannya akan dibawa ke lokasi yang nanti dimakan bersama-sama, semacam di tanah lapang dan seterusnya. Nah, bagi masyarakat Maluku dengan kebiasaan makan memiliki kekhasan sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan sangat gemar dengan memakan ikan. Nah, budaya maritim daerah kepulauan, sehingga ikan dengan berbagai varian menu itu sudah terbiasa menjadi cicipan khas masyarakat Maluku. Bahkan orang Maluku itu selera makannya akan hilang kalau tidak ada ikan, termasuk ikan kuah kuning tadi. Dan tidak ada satupun orang Maluku yang mengatakan bahwa ikan ini gak enak. Itu yang menjadi catatan kita, karena ini sudah menjadi budaya. Sebagaimana suku-suku adat istiadat yang lain di luar Maluku yang memiliki makanan khas tersendiri, itu cocok dengan lidahnya. Sehingga kalau kita orang Maluku datang ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, bahkan sampai ke Aceh, kita terbiasa untuk mengakui itu sebagai budaya orang-orang adat yang setempat, sebagaimana budaya kita orang Maluku dengan berbagai aneka hidangan makanan khas tadi. Nah, selain dengan melihat latar belakang budaya maritim masyarakat Maluku hingga pada makanan khasnya, maka setelah menengok apa yang disampaikan oleh Adik Putri, bagi saya ini bukan hanya melukai perasaan orang Maluku khususnya dan masyarakat Indonesia Timur pada umumnya yang identik dengan ikan kuah kuning ini. Karena beberapa hal. Pertama, ini merupakan budaya maritim kita. Budaya maritim kita yang kalau Adik Putri ini seorang chef, maka dia harus mengangkat ini ke permukaan. Bukan malah sebaliknya mengolok-olok sebagaimana statementnya. Dari pernyataan itu mengandung beberapa frasa yang menurut saya dari aspek ini perlu beberapa catatan. Pertama adalah ikan kuah kuning ini telah melahirkan banyak orang yang orang Maluku, bahkan orang Indonesia Timur yang mengisi bangsa dan negara ini sejak zaman kemerdekaan, sejak zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, yang menduduki berbagai jabatan penting bangsa dan negara ini, bahkan TNI, Polri, swasta dan lain sebagainya. Olahragawan, pendeta, haji, pastor dan tokoh-tokoh pemuka keagamaan yang ada di Maluku yang hari ini ada di tingkat nasional. Mereka ini pasti pernah mencicipi ikan kuah kuning. Dan saya sungguh yakin tidak pernah mereka mengatakan bahwa ikan ini nggak enak. Saya juga sungguh yakin abang-abang kita, orang-orang para pembesar, bahkan para pahlawan kita yang telah mendahului kita dari Maluku, tidak pernah mengatakan bahwa ikan ini nggak enak. Ikan ini nggak enak. Itu satu hal yang harus dicatat sebagai entry point dari pernyataan ini. Sehingga yang berikutnya adalah sebagai orang Nusantara dengan budaya yang keanekaragaman dari Bhinneka Tunggal Ika tadi, Adik Putri juga harus menghargai orang Maluku, orang Tani Merkei yang dia datangi di rumahnya. Coba Adik Putri dengan perasaan perempuan membayangkan jika sudah datang diterima di rumah orang itu dan kemudian disuguhi makanan dan kemudian melontarkan pernyataan bahwa makanan itu nggak enak. Dan itu pernyataan itu bukan dilontarkan di kalangan privat, tetapi itu di kalangan publik. Bayangkan perasaan dari ibu yang telah dengan senyumnya, keluarganya dengan senyumnya menampung Adik Putri untuk berkunjung ke rumah itu. Nah, itulah perasaan-perasaan yang kemudian hari ini melukai begitu banyak orang, dan ini merusak citra budaya Nusantara.
merusak citra budaya orang-orang maritim, merusak citra budaya makanan khas yang telah melahirkan banyak generasi hingga saat ini. Sehingga dengan video ini, saya ingin memberi pesan kepada adik putri dan semua orang. Mari kita cintai budaya lokal kita, termasuk makanan khasnya sebagai akar dari budaya nasional dan makanan khas Indonesia. Salam saya, Cakrawati Samudra. Daerah di Maluku Tenggara namanya Tanimbar, di mana nyaris tidak ada orang yang pernah datang ke sana karena itu jauh banget dan terpencil. Kepulauan K. Penduduknya cuma 100 orang. Balada orang-orang pedalaman, tapi pas hutan di gunung dan di pesisir, manusia yang datang dari kota tega bodohi mereka. Lihatlah tatapannya yang kosong, tak mengerti apa yang terjadi.